Bayangkan, kamu terbaring di atas meja operasi bukan karena sakit, bukan karena meminta, tapi karena seseorang memutuskan bahwa tubuhmu lebih berguna sebagai bahan percobaan daripada sebagai manusia. Di balik tembok kamp konsentrasi Nazi, hal itu bukan mimpi buruk. Itu adalah kenyataan yang dialami ratusan ribu orang, dan sebagian besar dunia tidak pernah tahu detail lengkapnya. Yang lebih mengejutkan, sebagian dari apa yang terjadi di sana justru membentuk fondasi etika medis dunia modern. Bukan karena hasilnya berguna, tapi karena kejahatannya begitu ekstrim hingga dunia terpaksa membuat aturan baru agar hal serupa tidak pernah terulang. Ini bukan cerita tentang ilmu pengetahuan. Ini cerita tentang apa yang terjadi ketika ilmu pengetahuan kehilangan nurani. Jerman, tahun 1933. Adolf Hitler berkuasa. Dalam waktu singkat, ideologi ras Arya menyusup ke setiap lini kehidupan, termasuk dunia ilmu pengetahuan. Komunitas medis Jerman yang sebelumnya termasuk paling maju di dunia, perlahan bertransformasi menjadi alat propaganda rezim. Ribuan dokter bergabung dengan partai Nazi. Proporsi tertinggi dari profesi manapun mereka tidak dipaksa. Banyak yang datang dengan sukarela, membawa ambisi akademik yang kini punya subjek penelitian tanpa batas. Tahanan kamp konsentrasi yang dianggap bukan manusia oleh negara. Siapa yang memberi izin? Heinrich Himmler, pemimpin SS, adalah salah satu pendukung utama program ini. Ia bahkan secara aktif mendorong penelitian yang ia anggap bermanfaat bagi kepentingan militer Jerman. Para tahanan Yahudi, Roma, penyandang disabilitas, tawanan perang Soviet, dan kelompok yang dianggap inferior tidak dimintai persetujuan. Mereka dipilih secara acak, kadang berdasarkan kondisi fisik, kadang hanya karena ketersediaan. Di mata para dokter ini, mereka bukan pasien, mereka adalah variabel. Sebagian besar orang hanya tahu tentang Joseph Mengele dan eksperimen kembar, tapi yang terjadi jauh lebih luas dari itu. Eksperimen tekanan udara Dachau 1942. Di kamp Dachau, Dr. Sigmund Rascher merancang ruang bertekanan rendah untuk mensimulasikan kondisi pilot pesawat yang jatuh di ketinggian tinggi. Tahanan dikurung di dalam dan tekanan udara dikurangi secara ekstrim. Tujuannya mencari tahu batas ketahanan manusia di ketinggian. Hasilnya, kematian yang menyakitkan. Sekitar 70 hingga 80 orang tewas dalam serangkaian eksperimen ini. Eksperimen air laut Dachau 1944. Masih di Dachau. Kali ini targetnya adalah pasukan terdampar di laut. Para tahanan, sebagian besar dari kelompok Roma, dipaksa hanya mengonsumsi air laut selama berminggu-minggu. Sebagian menjadi sangat putus asa hingga menjilati lantai barak yang dipel air kotor. Eksperimen ini dipimpin Hans Eppinger yang ingin menemukan cara mengolah air laut menjadi layak minum. Tidak ada temuan berguna, hanya penderitaan. Eksperimen sterilisasi massal Auschwitz dan Ravensbrück. Karl Klauberg, seorang ginekolog, menyuntikkan zat kaustik ke dalam rahim perempuan Yahudi dan Roma untuk merusaknya secara permanen. Tujuannya menemukan metode sterilisasi massal yang murah dan cepat agar populasi yang tidak diinginkan bisa dihapus tanpa diketahui. Di tempat lain, Dr. Horst Kamen menggunakan sinar X dosis tinggi pada organ reproduksi laki-laki dan perempuan, meninggalkan luka bakar permanen dan kerusakan seumur hidup. Eksperimen transplantasi tulang Ravensbrück. Di kamp khusus perempuan Ravensbrück, Dr. Karl Gebhardt dan Herta Oberhauser melakukan pembedahan untuk memindahkan tulang, otot, dan saraf dari satu tubuh ke tubuh lain tanpa anestesi yang memadai. Luka yang dihasilkan sengaja dibiarkan terinfeksi untuk melihat bagaimana tubuh bereaksi terhadap gangren. Herta Oberhauser kemudian menjadi satu-satunya dokter perempuan yang diadili di pengadilan Nürnberg. Eksperimen penyakit menular Nazueller dan Neugame. Di kamp Nazueller, tahanan disuntik virus hepatitis, tifus, dan malaria. Di Neugame, anak-anak, termasuk belasan anak dari Hamburg, dijadikan subjek eksperimen tuberkulosis oleh Dr. Kurt Heismeyer.
Ketika sekutu semakin dekat, anak-anak itu dibunuh agar tidak meninggalkan bukti. Jenazah mereka digantung di sebuah sekolah di Bullenhauser Damm, Hamburg. Joseph Mengele, Auschwitz, dokter yang menyambut kedatangan tahanan di peron kereta dan memutuskan siapa yang langsung dibunuh, siapa yang dijadikan pekerja paksa, dan siapa yang akan jadi subjek percobaan. Ia terobsesi dengan kembar, berharap menemukan rahasia reproduksi manusia untuk mempercepat produksi ras Arya. Setelah perang, ia lolos ke Amerika Selatan dan tidak pernah diadili, meninggal di Brazil tahun 1979. Sigmund Glescher, arsitek eksperimen di Dachau. Ironisnya, ia akhirnya dieksekusi oleh Nazi sendiri pada 1945, bukan karena kejahatannya terhadap tahanan, melainkan karena memasukkan kelahiran anak-anaknya. Karl Klauberg ditangkap Uni Soviet setelah perang, dipenjara lalu dibebaskan. Ia kembali ke Jerman Barat dan mulai membanggakan prestasinya. Baru kemudian ditangkap kembali, namun meninggal sebelum diadili. Karl Brandt, dokter pribadi Hitler dan kepala program eutanasia Nazi, dihukum mati di pengadilan Nuremberg tahun 1948. Ketika sekutu memasuki kamp-kamp konsentrasi pada 1945, mereka menemukan tumpukan dokumen, foto, dan catatan ilmiah yang merekam kejahatan ini secara sistematis. Para penyintas bersaksi, banyak dokumen yang sengaja dibakar, namun tidak semuanya berhasil dihancurkan. Antara Desember 1946 dan Agustus 1947, 23 dokter dan administrator medis Nazi diadili di Nuremberg dan dikenal sebagai Doctor's Trial atau pengadilan dokter. 7 diantaranya divonis mati, sisanya menerima hukuman penjara, namun tidak semua menjalani hukuman penuh. Dari kehancuran itu, lahirlah sebuah dokumen yang kini menjadi landasan seluruh etika penelitian dunia medis. Kode Nuremberg 1947, 10 prinsip yang menempatkan persetujuan sukarela sebagai syarat mutlak penelitian terhadap manusia. Tanpa persetujuan, tidak ada eksperimen. Sesederhana itu, namun butuh jutaan korban untuk membuat dunia menyadarinya. Kode Nuremberg kemudian memengaruhi deklarasi Helsinki tahun 1964 yang hingga kini menjadi standar global etika penelitian biomedis. 7 fakta menarik dari eksperimen-eksperimen kelam. Yang pertama, tidak semua pelaku dihukum. Banyak dokter Nazi yang lolos ke Amerika Latin atau terus berkarir di Jerman Barat pasca perang dengan identitas baru. Kedua, ada dokter perempuan yang terlibat. Herta Oberhauser adalah satu-satunya perempuan yang diadili di Nuremberg. Ia kemudian berpraktik sebagai dokter umum di Jerman hingga 1958 sebelum lisensinya dicabut. 3. Eksperimen terjadi di lebih dari 15 kamp berbeda, bukan hanya Auschwitz tapi juga di Dachau, Ravensbrück, Neuengamme, Sachsenhausen, dan Natzweiler. 4. Ribuan dokumen dibakar. SS memerintahkan penghancuran arsip sebelum sekutu tiba. Sebagian besar yang tersisa ditemukan secara kebetulan. Kelima, sebagian korban tidak pernah diidentifikasi. Banyak tahanan yang tidak meninggalkan nama, hanya nomor, atau tidak meninggalkan apapun. 6. Kode Nuremberg hampir tidak dikenal oleh dokter selama bertahun-tahun. Sebuah studi tahun 1966 menemukan bahwa mayoritas peneliti medis Amerika tidak mengenal isinya secara spesifik. 7. Mengele tidak pernah menjalani satu hari pun di pengadilan. Ia hidup bebas selama 34 tahun setelah perang berakhir. Hasil eksperimen Nazi digunakan secara luas dalam ilmu kedokteran modern. Tapi faktanya, menurut catatan sejarah, ini adalah klaim yang sering beredar, namun sebagian besar tidak akurat. Mayoritas eksperimen menghasilkan data yang tidak valid secara ilmiah karena metodologi yang cacat dan kondisi yang tidak terkontrol. Komunitas medis internasional secara luas menolak penggunaan data tersebut, bukan hanya karena alasan etis, tapi juga karena kualitas ilmiahnya yang rendah. Debat etis tentang apakah data tersebut bisa digunakan memang pernah berlangsung, namun konsensus akademik saat ini menilai bahwa data itu tidak memiliki nilai ilmiah yang signifikan. Eksperimen ini bukan sekedar kejahatan perang,
Ini adalah bukti bahwa sistem, ideologi, birokrasi, dan ambisi akademik bisa mengubah manusia berpendidikan menjadi pelaku kekejaman yang terdokumentasi secara rapi. Para dokter ini bukan monster dari fiksi. Mereka adalah alumni universitas bergengsi, pemegang gelar akademik, anggota komunitas ilmiah. Yang membedakan mereka bukan kecerdasan, tapi hilangnya satu hal, rasa hormat terhadap kemanusiaan. Kode Nunberg lahir bukan untuk merayakan kemenangan moral. Ia lahir karena dunia harus memastikan tidak ada manusia lain yang pernah kembali terbaring di meja eksperimen tanpa pilihan. Sejarah ini bukan untuk menakut-nakuti, ia ada untuk diingat, agar kita tahu apa yang mampu terjadi ketika kekuasaan, ilmu pengetahuan, dan dehumanisasi berjalan beriringan. Kalau kalian tertarik dengan sejarah-sejarah kelam, subscribe ke Catatan Dunia, karena masih banyak sejarah-sejarah kelam yang harus kita bahas.